Genki. Genki ya. Apa yang akan kita bahas kali ini? Oke, pada video kali ini kita akan membahas program magang ke Jepang. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan Jangan lonceng lupa. nomor 1 ini. Oke, halo teman-teman, semoga sehat selalu. Seperti yang tadi diperintahkan oleh Bapak JM, saya di sini akan menjelaskan program magang ke Jepang. Oke, magang di Jepang ini kita akan bahas. Semoga sedikit bisa membantu teman-teman yang mau magang ke Jepang. Yang pertama yaitu kita pahami dulu program pemagangan. Di Jepang kita mengenal saat ini Jepang membutuhkan sekali tenaga magang. Kita bisa menjadi peserta magang di sana untuk tinggal, mendapatkan izin tinggal, kita bisa bekerja di perusahaan Jepang di sana, dan kita pun mendapatkan fasilitas. Oke, untuk program magang di Jepang siapa sih yang bisa ikut? Ya kan, persyaratannya adalah sebagai berikut. Oke, jika memang teman-teman masuk dalam kriteria ini, berarti teman-teman bisa mengikuti program pemagangan ke Jepang. Kemudian magang di Jepang ini yaitu selama 3 tahun. Kita mendapatkan hak, ya, hak gaji kita, kemudian kita juga hak atas upah lembur jika memang pekerjaan kita melebihi dari jam normal kita gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, walaupun namanya kok magang ya gitu. Rata-rata kalau yang di Indonesia waktu sekolah magang ya tergantung bosnya, saya dikasih duit atau enggak. Nah kalau di Jepang ini kita ada kontraknya dengan jelas. Gajinya sendiri sekitar 10 jutaan sampai sekitar 14 jutaan atau bahkan ada yang lebih. Itu untuk pokoknya saja, belum termasuk dengan liburnya. Ada 2 program ya. Yang pertama ada program IM Japan, punya lagi yaitu program swasta. Nah program swasta ini bisa diselenggarakan atau boleh dilaksanakan oleh siapa saja, suatu badan hukum, lembaga, yang penting dia sudah mendapatkan atau mengantongi izin SO atau sending organisasi. Ini akan saya jelaskan prosedurnya ya, tidak kalah penting. Prosedurnya gimana sih program magang Jepang? Oke, saksikan video berikut ini. Oke, kita akan lanjut ke prosedur program pemagangan ke Jepang yang dilaksanakan oleh sending organisasi LPK Wakashiogaku. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan permintaan atau training order dari pihak perusahaan Jepang yang membutuhkan. Kemudian dengan dasar tersebut kita akan melakukan sosialisasi dan perekrutan, di mana sosialisasi ini sangat penting diketahui oleh calon peserta magang ke Jepang. Kemudian bagi yang berminat kita akan melanjutkan ke prosedur berikutnya yaitu perekrutan, di mana perekrutan ini akan benar-benar dicari dan dipilih bagaimana peserta tersebut apakah sesuai dengan kriteria yang diminta oleh pihak perusahaan. Kemudian yang dinyatakan lolos kita akan memasuki masa diklat awal. Diklat awal ini peserta akan dilatih selama 3 bulan, yaitu bahasa Jepang, fisik, mental, dan disiplin, serta materi yang akan diteskan. Lebih dari itu, peserta juga akan diberikan wawasan seputar yang akan mereka hadapi di Jepang nanti. Kemudian akan dilaksanakan tes user atau tes dengan pihak perusahaan, yaitu per 3 bulan sekali. Tes ini akan meliputi tes tertulis, yaitu bahasa Jepang, serta matematika dasar. Kemudian fisik, yaitu ada lari, plank, split jump, dan kekuatan genggam tangan. Yang berikutnya adalah tes interview. Tes interview pun akan kami bantu dengan translator, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam tes ini ada 2 kemungkinan, lolos atau gagal. Jika peserta gagal, maka mengulang di kesempatan berikutnya. Tapi jika peserta tersebut lolos, maka mengikuti tahap berikutnya yaitu medical check-up. Dalam medical check-up ini, yang penting peserta tidak memiliki riwayat penyakit yang membahayakan atau menular seperti hepatitis, TBC, dan HIV. Lanjut, jika dinyatakan fit, peserta akan menguruskan dokumen, yaitu paspor, kontrak kerja dengan pihak perusahaan, diuruslah izin tinggalnya atau eligibility sebagai dasar pengurusan visa. Dari tes user sampai pemberangkatan membutuhkan waktu 6 bulan. Selama 6 bulan peserta memasuki masa diklat pra penerbangan. Dalam diklat pra penerbangan, peserta akan benar-benar dilatih dengan kecakapan yang cukup agar nanti peserta siap untuk magang di perusahaan
di Jepang. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar program pemagang ke Jepang. Oke, kemudian bagaimana nih kita bisa mengikuti program magang Jepang ini dengan lancar? Persiapan-persiapan apa saja nih yang kita harus lakukan? Saksikan video berikutnya di channel Wakasio Indonesia untuk bagaimana kalian bisa lolos program magang Jepang dengan lancar dan mudah.